Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepindah Putra Nugraini dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Di sini saya di kelas 6B MPS dengan mata kuliah praktik pemasaran yang diambil oleh Pak Jamun ingin menceritakan mengenai sejarah perjalanan hidup dan usaha keluarga. Perjalanan hidup dan usaha ini saya angkat dari kisah kedua orang tua saya. Pertama, nama ibu saya yaitu Taslimah. Beliau tinggal di Perum Angkatan Darat nomor 63A RT 1 RW 2 Kisan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Kemudian bapak saya bernama Titut Budi Santoso yang sekarang berdomisili di Waru, Malang, Jawa Timur. Mereka dulunya hidup bersama, bertemu di suatu perusahaan, kemudian mempunyai 3 orang anak, dan perjalanan usaha ini dimulai pada tahun 1988. Pada saat itu ibu saya lulus sekolah SMA sederajat, dan pada saat ibu saya lulus sekolah, kemudian melanjutkan untuk kursus sekolah akuntansi dan kursus mengetik, juga kursus komputer selama 2 tahun. Kemudian pada tahun 1990, tepatnya pada bulan Desember, terdapat lowongan kerja di perusahaan di wilayah Kabupaten Semarang, tepatnya di Bawen, yaitu PT Apakinti Corporat. Di situ ibu saya kemudian lanjut melamar, dan alhamdulillahnya keterima di bagian produksi selama 3 bulan. Kemudian setelah bekerja di posisi produksi tersebut, terdapat lowongan lagi di posisi administrasi spare part, dan beliau mendaftarkan diri untuk menempatkan posisinya di bagian tersebut. Akan tetapi hanya berlangsung selama 6 bulan saja. Kemudian seiring berjalannya waktu, kebutuhan hidup semakin banyak dan tidak ada habisnya. Kemudian beliau memutuskan untuk sambil berjualan di kantor, yaitu berjualan kerupuk dan makaroni yang pada saat itu dijual dengan harga 500 perak. Setelah itu, sembari berjualan, beliau juga melanjutkan pekerjaannya di suatu pabrik. Akan tetapi beda penempatan posisi. Setelah 6 bulan lamanya berada di administrasi spare part, beliau mendapatkan informasi bahwa ada lowongan lagi di bagian personalia. Kemudian beliau mengikuti tes dan mendaftar di lowongan tersebut, dan akhirnya lolos seleksi. Akhirnya juga beliau dimutasi ke bagian personalia. Kemudian sambil bekerja, beliau juga sambil membuka usaha di rumah, yaitu warung makan mie goreng Jawa dan juga nasi goreng. Sebelumnya dalam membuka usaha warung makan ini, ibu saya memberhentikan untuk berjualan di kantor, yaitu makaroni dan kerupuk itu, dikarenakan ada kebijakan dari kantor atau pabrik tersebut, di mana karyawannya dilarang untuk berjualan di wilayah pabrik. Kemudian akhirnya beliau lanjut untuk membuka usaha warung makan mie goreng Jawa tersebut. Usaha ini dibuka pada jam 5 sore sampai dengan malam hari. Dan alhamdulillahnya warung makan beliau sangatlah ramai pelanggan. Dan pelanggan pun memberikan saran untuk membuka warung makan soto dan rawon yang dijual pada pagi hari. Seiring berjalannya waktu, kemudian membuka warung soto. Akan tetapi tidak awet lama dikarenakan suatu kendala dalam penjagaan warung. Di situ warung beliau tidak ada yang jaga, dan kebetulan semua orang di rumah itu sedang bekerja, dan kebetulan saya dan kakak saya itu sedang sekolah. Kemudian kedua orang tua juga tidak bisa membagi waktu dalam pengelolaan warung. Setelah itu warung tersebut
akhirnya ditutup. Kemudian setelah beberapa bulan, ayah saya terkena PHK di tempat kerjanya karena ada pengurangan karyawan. Kemudian beliau mau tidak mau harus tetap bekerja untuk menghasilkan uang, mendapatkan nafkah. Kemudian beliau membuka usaha lagi, yaitu bengkel dan cuci motor, dan pengelolaannya pun dibantu oleh orang lain juga. Seiring berjalannya waktu juga, dari penghasilan bengkel dan cuci motor ini tidak menghasilkan hasil yang memuaskan. Akan tetapi banyak orang atau banyak pelanggan yang menyepelekan usaha kami, yaitu sering tidak membayar dalam menggunakan pelayanan kami. Usaha bengkel dan cuci motor ini pun juga akhirnya tidak awet lama. Pada saat tahun 2000-an itu sudah tutup. Kemudian membuat sebuah ide baru keluarga kami untuk membuka usaha warnet. Saat tahun 2008 itu kan banyak masyarakat atau orang-orang sekitar yang perlu membutuhkan suatu akses internet. Kemudian kami menginisiatif untuk membuka warnet. Nah, pada saat itu tidak awet lama juga karena semakin canggihnya teknologi dan informasi, dan masyarakat pun juga sudah beralih ke laptop atau penggunaan gadget. Kemudian warnet pun juga sudah tidak diminati. Kemudian akhirnya warnet itu pun tutup. Nah, dari tutupnya warnet itu tadi membuat kegucangan di dalam keharmonisan keluarga antara ibu dan ayah saya. Mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah karena ada suatu kendala lain. Kemudian mereka berpisah di tahun 2010. Akan tetapi ibu saya tetap ulet dalam bekerja dan tekun di suatu pabrik tersebut untuk menyambung nafkah yang semulanya dinafkahi oleh ayah saya, kemudian ibu saya yang menafkahi. Kemudian beliau tetap bekerja keras untuk menghidupi ketiga anaknya dan meneruskan usahanya yang semula warnet itu menjadi kos-kosan sampai sekarang. Biasanya yang menempati itu dokter maupun perawat di RSUD Ambarawa, dikarenakan kos-kosan beliau itu dekat di daerah tersebut. Akan tetapi pada saat pandemi keluarga kami tidak menerima orang yang hendak kos, dikarenakan kami juga menjaga untuk mengantisipasi adanya penularan penyakit COVID-19 tersebut. Dan kami memutuskan untuk social distancing atau menjaga atau mengurangi kerumunan di dalam kos. Sembari membuka usaha kos-kosan, ibu saya akhirnya diangkat sebagai section head di suatu pabrik PT Apakinti Corpora tadi, bagian payroll. Kemudian setelah berjalannya waktu dan pandemi pun juga mulai mereda, kami memberanikan untuk membuka kos-kosan lagi untuk dihuni. Alhasil sampai sekarang alhamdulillah ada yang menempati kos-kosan itu dan penghasilannya pun cukup tiap bulannya untuk membuat tambahan nafkah di keluarga kami. Itulah perjalanan hidup dan usaha dari keluarga saya. Meskipun banyak usaha yang belum berjalan sesuai harapan dan banyak usaha yang gagal karena faktor tertentu, keluarga kami tetap tidak berputus asa dalam menyambung finansial rumah tangga. Semoga dapat diambil hikmahnya dan menjadi motivasi saat membangun sebuah usaha. Tetaplah semangat dan sabar dalam mengembangkan usaha, dan libatkan Allah dalam segala hal yang kita lakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan atau saya ceritakan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.